Terima kasih atas lagu pujian yang dibawakan. Selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan ayat tema kita yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Ellen Martinez. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas pada malam Malam, hari Mem. ini? Kedengeran, Mem. Halo, Mem. Jelas, Mem. Terima kasih. Senang bisa bertemu kembali dengan Jemaat Taman Harapan melalui media Zoom pada malam hari ini. Dan malam ini adalah malam kedua dari Week of Prayer Rumah Tangga dan Kesehatan. Merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya malam hari ini dapat membawakan firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Pikiran Damai, Tubuh Dikuatkan. Tadi malam saudara-saudara kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Dr. Larry bagaimana tubuh adalah bait suci. Dan malam hari ini bagaimana tentang pikiran kita? Apakah juga pikiran itu harus damai atau tidak? Dan apakah pengaruh pikiran dengan tubuh? Malam ini kita akan belajar bersama-sama. Sebentar. Saudara-saudara, tubuh adalah bait suci. Namun bagaimana dengan pikiran kita? Seringkali terdapat jarak antara apa yang terlihat dan apa yang kita rasakan. Ada kalanya kita melihat seseorang tubuhnya kuat, tetapi sebenarnya pikirannya lelah. Ada juga orang yang tersenyum di dalam gereja, tetapi sebenarnya hatinya terasa berat. Bahkan ada di antara pelayan-pelayan di jemaat kita atau yang sering kita lihat aktif melayani, tetapi sebenarnya mereka memiliki batin yang kosong. Bahkan ada juga orang pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah, tetapi mereka tidak saling mendengar, tidak saling mengerti. Dan ada juga anak muda yang kelihatannya baik-baik saja melayani di dalam gereja, padahal mereka dipenuhi dengan kecemasan, kesepian, bahkan tekanan akademik. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara, kesehatan mental itu bukanlah merupakan topik sampingan, tetapi merupakan topik utama. Karena damai Allah itu akan bisa menjaga hati dan pikiran kita. Ini berarti Allah itu sebenarnya sangat peduli dengan kesehatan batin kita. Pikiran yang diserahkan kepada Kristus akan menjadi saluran pemulihan bagi tubuh, bagi keluarga, dan juga bagi pelayanan kita. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat apa sebenarnya kaitan antara pikiran yang sehat dengan tubuh yang sehat. Ada hubungan yang sangat erat antara pikiran dan tubuh, dan ini merupakan satu ikatan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain.
Contohnya, saat kita mengalami beban pikiran yang berat, duka cita, kecemasan, ketidakpuasan, penyesalan, rasa bersalah, dan ketidakpercayaan, itu juga memiliki dampak yang sangat nyata bagi kesehatan tubuh kita. Kecemasan-kecemasan yang saya sebutkan tadi, yang kita tidak serahkan kepada Tuhan, itu dapat mempengaruhi fisik kita, dapat melemahkan kesehatan fisik, kemudian mengubah nada bicara kita menjadi tinggi, emosi, oleh karena ada pikiran yang berat di dalam hidup kita. Kemudian dapat merusak hubungan satu dengan yang lain. Saat kita merasa tidak puas, contohnya suami terhadap istri maupun sebaliknya, akan dapat merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Saat tidak ada kepercayaan antara pasangan yang satu dengan pasangannya, itu akan membuat hubungan menjadi rusak. Dan otomatis ini akan mempengaruhi sukacita dalam pelayanan. Ini tertulis dalam Ministry of Healing halaman 24. Jadi jelas kita bisa lihat bahwa pikiran yang berat itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan mempelajari 3 poin yang merupakan tanda di mana kita bisa beristirahat di dalam Yesus. Yang pertama, kecemasan harus dibawa dan bukan dipendam. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam Filipi 4 ayat 6 juga dikatakan, jangan dikuasai kecemasan, bawalah segala sesuatu kepada Allah. Dari kedua ayat ini dapat disimpulkan bahwa tadi di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kekhawatiran tentang rumah tangga, tentang anak, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pelayanan, bahkan masa depan kita, Tuhan mau kita serahkan padanya. Di sini kata semua atau segala di dalam ayat ini berarti bukan hanya masalah besar atau masalah rohani yang perlu kita serahkan kepada Tuhan, tetapi semua kekhawatiran harus kita bawa kepada Tuhan. Janganlah kita dikuasai oleh kecemasan. Bawalah segala sesuatu kepada Allah. Yang kedua, yang pertama tadi adalah kecemasan harus dibawa, bukan dipendam. Dibawa kepada siapa? Dibawa kepada Tuhan. Dan yang kedua, membangun diet mental. Seringkali kita mendengar bagaimana kita harus memperhatikan makanan yang harus masuk ke dalam tubuh. Setiap orang mengatur dietnya agar seimbang. Makanan-makanan, piring pelangi harus diperhatikan, karbohidratnya dan lain-lain. Tetapi kita jarang memperhatikan atau sering mengabaikan makanan yang masuk ke dalam pikiran kita. Di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan di dalam Ministry of Healing halaman 241 juga dikatakan ada makanan pikiran yang makanan racun yang masuk ke dalam pikiran dan juga makanan yang sehat yang perlu kita konsumsi untuk memberikan kesehatan pikiran kita. Makanan apa yang mengandung racun itu? Yang melemahkan jiwa, yaitu salah satunya beberapa di antaranya adalah berita buruk yang terus-menerus kita terima, kemudian gosip, konten yang tidak suci, perbandingan media sosial, atau bahkan kemarahan politik dan hiburan yang merusak. Itu merupakan hal-hal yang melemahkan jiwa dan mengganggu ketenangan pikiran. Sebaliknya, apa itu makanan sehat yang perlu kita butuhkan untuk pikiran kita? Yaitu keberanian dan pengharapan, iman dan simpati, iman kita kepada Yesus. Apabila kita memiliki iman, di pijakan yang pertama tadi, kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, kasih kepada sesama. Ini memupuk pikiran kita menjadi lebih sehat. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 8, makanan yang sehat yang bisa memperpanjang hidup karena memiliki pikiran yang sehat adalah semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, dan patut dipuji.
Ini adalah beberapa makanan yang dapat eh, membuat pikiran kita menjadi sehat. Nah, saudara-saudara, Paulus tidak hanya berkata jangan cemas, tetapi ia juga berkata pikirkanlah hal-hal yang benar. Pikiran kita tidak boleh kosong. Kenapa tidak boleh kosong? Saat eh, pikiran kita tidak diisi oleh firman Tuhan, maka pikiran ini akan diisi oleh ketakutan. Dan saat pikiran kita tidak diisi oleh rasa syukur, yang ada hanyalah keluhan dalam pikiran kita. Apabila pikiran kita tidak diisi pengharapan di dalam Yesus, yang penuh di dalam pikiran kita adalah keputusasaan. Oleh karena itu, Paulus mengatakan pikiran kita itu harus diisi dengan pikiran-pikiran yang benar. Itu tadi yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Yang pertama tadi adalah kecemasan harus dibawa kepada Tuhan Yesus, bukan dipendam. Yang kedua adalah pikiran harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan hal-hal yang bisa merusak kesehatan pikiran kita. Yang ketiga, damai Kristus menjaga rumah. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Damai yang sempurna itu, saudara-saudara, tidak berarti tidak ada masalah. Sekali lagi saya katakan, damai yang sempurna itu tidak berarti kita tidak memiliki masalah. Jadi kalau kita merasa damai bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Tetapi damai yang sempurna itu adalah kita tetap memiliki pikiran yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus di tengah masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi, mulai sekarang, malam ini, dan seterusnya, kita boleh bisa berkata, saya memiliki damai yang sempurna. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus saat kita menghadapi masalah-masalah kita. Nah, saudara-saudara, ada 5 langkah praktis untuk menjaga kesehatan mental kita yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang pertama adalah mulai hari dengan penyerahan. Maksudnya adalah kadang pagi hari tidak bisa dipungkiri di rumah tangga kita ataupun kehidupan pribadi kita. Sebelum memulai hari yang kita pegang adalah hal-hal duniawi. Kita langsung cek WhatsApp dan lain-lain. Tetapi langkah praktis malam hari ini yang pertama untuk menjaga kesehatan mental kita adalah jangan sentuh kecemasan Anda sebelum Anda berbicara kepada Tuhan. Terkadang kita bangun pagi sudah langsung berpikir, aduh hari ini bagaimana, hari ini bagaimana. Tetapi melalui malam hari ini kita diajak untuk yang pertama, mulai hari dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan hari ini, apapun yang akan terjadi kita minta perlindungan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, buat waktu berbicara tanpa gawai. Terkadang di dalam rumah tangga kita, rumah tangga saya juga sibuk dengan kehidupan masing-masing. Saya dan pendeta sibuk dengan kegiatan, anak-anak juga sibuk dengan sekolah. Bahkan mungkin kita di rumah juga hal yang sama. Kadang kita kurang waktu bersama dengan keluarga. Langkah yang kedua untuk menuju kesehatan mental adalah mari kita hadir sepenuhnya untuk keluarga kita masing-masing. Di dalam bahan yang saya baca, minimal 15 menit sehari, marilah kita sharing bersama dengan anak-anak kita, suami dan istri, mengevaluasi sepanjang hari ini, apa yang sudah terjadi, tanpa harus membawa gawai. Lepaskan itu handphone, tidak usah melihat sosial media. Kita berbicara dari hati ke hati bersama dengan keluarga kita. Itu langkah praktis untuk menjaga kesehatan mental yang kedua. Yang ketiga adalah latih bahasa pemulihan. Artinya adalah gunakan kata-kata yang menyembuhkan, bukan melukai. Saat kita emosi mungkin dengan anak-anak kita kadang keluar kata-kata yang menyakitkan. Tetapi marilah kita menjaga kesehatan mental kita dengan menggunakan kata-kata yang membangun kepada keluarga kita. Karena semua diawali dari keluarga kita. Kalau keluarga kita baik-baik saja,
dengan kita mengucapkan kata-kata yang membangun satu dengan yang lain, saya percaya keluar juga kita melakukan hal yang sama. Tidak usah dengan emosi, tetapi katakan dengan bahasa yang membangun. Yang keempat, lakukan latihan syukur. Marilah kita mengubah keluhan-keluhan kita menjadi sesuatu yang perlu kita syukuri atau kita apresiasi setiap hari. Apapun itu, seperti tadi yang langkah yang kedua, damai sejahtera itu berarti bukan lepas dari masalah, tetapi kita tahu bahwa Yesus berada bersama kita melewati masalah-masalah kita. Jadi, apapun yang kita alami sepanjang hari, kita harus tetap bersyukur dan mengapresiasi setiap harinya. Dan yang kelima, cari pertolongan bila perlu. Maksudnya adalah jangan memendam beban sendirian. Setelah kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita berdoa, terkadang kita membutuhkan seseorang yang perlu kita ajak curhat. Tetapi ingat, carilah seseorang yang bisa dipercaya dan bisa menyimpan rahasia kita. Cari seseorang yang mampu mendengar kita. Kita bisa sharing dan akhirnya kita berdoa bersama-sama. Itu adalah langkah praktis untuk menjaga kesehatan mental. Nah, saudara-saudara, keluarga-keluarga kita, keluarga Kristus di dalam Week of Prayer saat ini juga mengajak kita semua, keluarga kita untuk terlibat dalam One Voice 27. Apa itu One Voice 27? Ini adalah memperingati 2000 tahun Yesus dibaptis. Tahun depan diharapkan di bulan September akan terjadi penuaian. Bagaimana caranya? Kita menginjil kepada orang lain dengan media sosial yang ada pada kita. Dan ini akan launching nanti pada tanggal 5 September, nanti akan ada pengumumannya. Nah, diharapkan semua keluarga-keluarga kita, keluarga Kristus, dapat terlibat dalam One Voice 27, penginjilan melalui pengharapan. Karena kita tahu dunia ini sekarang penuh dengan kecemasan. Kecemasan itu terjadi bagi individu kita, keluarga, lingkungan. Banyak orang hidupnya tertekan. Oleh karena itu, kita harus hadir di situ. Penginjilan tidak hanya menjawab pertanyaan intelektual, tetapi penginjilan harus menghadirkan pengharapan bagi orang lain. Keluarga yang hidup dalam damai Kristus akan secara alami menjadi tempat di mana orang lain dapat merasakan kehadiran Injil. Jadi kalau kita sudah memiliki keluarga yang damai, memiliki damai Kristus, secara alami kita akan dapat membagikan kedamaian Kristus juga bagi orang lain. Nah, One Voice 27 ini juga memerlukan keluarga-keluarga yang bukan hanya mampu berbicara kepada orang lain, tetapi juga harus mampu mengasihi dan hadir bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Saya percaya jemaat Taman Harapan, keluarga lepas keluarga, sangat luar biasa mengasihi satu dengan yang lain. Dan saya mengharapkan juga kita bisa tidak hanya berbicara kepada keluarga yang lain, maksudnya yang di luar komunitas kita, di luar gereja kita, kita harus mampu mengasihi dan hadir bagi mereka. Contohnya bagaimana? Saat tetangga bermasalah, keluarga kita yaitu keluarga Kristen harus mampu mendoakan mereka. Kemudian saat kita memiliki sahabat yang lelah, pikiran, memiliki banyak masalah, kita hadir di situ. Dengan mendengarkan saja mereka merasa tenang. Apalagi kita menunjukkan empati, simpati kita kepada mereka. Saat ada seseorang yang sakit, kita mengunjungi mereka dan mendoakan. Dan saat ada seseorang yang kehilangan arah, kita bisa mengarahkannya kepada Yesus. Malam hari ini, di 2 slide terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus memiliki komitmen dalam keluarga kita. Kenapa? Sebelum kita menjangkau keluar, kita harus memiliki keluarga yang memiliki damai Kristus yang sesungguhnya. Karena sebuah perjalanan pemulihan itu dimulai dari satu langkah kecil.
Jadi, setiap keluarga harus memiliki tindakan untuk diterapkan sepanjang minggu ini. Apa aja yang bisa kita lakukan? Contohnya, kita berkomitmen untuk berdoa bersama sebelum membahas masalah yang berat. Saya yakin kita semua sudah melakukannya. Saat kita menghadapi masalah, kita bergandengan tangan satu keluarga, kita berdoa, meminta petunjuk Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam keluarga. Itu komitmen kita. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen untuk mengurangi penggunaan gawai sebelum waktu tidur. Supaya saat kita tidur, kita sebelumnya berdoa, menyerahkan hidup kita, mohon ampun. Jadi kita memiliki ketenangan. Kurangi penggunaan gawai. Yang ketiga, komitmen yang bisa kita lakukan di dalam keluarga. Mengucapkan kata-kata penghargaan setiap hari. Jangan kata-kata yang menyakiti anggota keluarga, tetapi kata-kata yang membangun. Yang keempat, berhenti memakai kata-kata yang merendahkan. Yang kelima, kita berkomitmen untuk menghubungi satu orang yang sedang lemah dan mendoakannya. Kita tahu mungkin ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, yang sedang sakit, pergumulan yang berat. Kita hubungi mereka, kita telepon, kita kuatkan mereka dengan doa-doa kita dan empati kita. Itulah komitmen-komitmen kecil yang dapat kita lakukan sebagai keluarga Kristen. Saudara-saudara, undangan kita pada malam hari ini, Tuhan mau kita beristirahat di dalam Dia, menyerahkan seluruh beban hidup kita kepadanya. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan mengundang kita bukan hanya untuk bekerja baginya, tetapi Tuhan mau juga kita sebagai pekerja-pekerjanya untuk bisa beristirahat di dalam Dia, menyerahkan pergumulan-pergumulan kita kepadanya, memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya, dan khususnya kita akan menjadi keluarga-keluarga yang terlibat aktif dalam One Voice 27 untuk membagikan Injil Kerajaan Surga bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah disampaikan melalui Ibu Christina Harum. Untuk selanjutnya kita sama-sama akan mengikuti doa syafaat yang akan dibawakan oleh dipimpin oleh Pendeta Glenn Lopez. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, Allah kami yang penuh kasih, penuh cinta, Tuhan semesta langit dan bumi, penasihat ajaib, Raja damai, Bapa kekal, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat. Kami datang kepadamu pada malam hari ini di jam Minggu Sembayang yang telah di-arrange oleh Jemaat Taman Harapan dan sudah memasuki hari kedua. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu, tuntunan, serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib yang telah memelihara kami sepanjang hari ini. Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini atas kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami sehingga kami boleh mengikuti akan kegiatan ataupun ibadah Minggu Sembayang, rumah tangga dan kesehatan yang telah memasuki hari kedua ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan mempertemukan kami meskipun hanya lewat virtual, tetapi kami yakin percaya bahwa persekutuan kami ini pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan, di mana Tuhan akan memberkati kami melalui ibadah kami yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan oleh karena firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan tolong kami, curahkan Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi pribadi yang berubah melalui firman Tuhan ini. Nasihat-nasihat praktis yang diberikan agar kami dapat memiliki kesehatan mental yang baik, khususnya Tuhan akan menolong kami
menjadi pribadi dalam pikiran, perkataan-perkataan kami, perbuatan-perbuatan kami, akan dapat memancarkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kami ini adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Ada banyak kekurangan-kekurangan kami setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Ada banyak mungkin pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan sehubungan dengan nasihat firman Tuhan ini. Bila mana banyak kali pikiran-pikiran kami terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Tuhan, kami datang kepadamu memohon pengampunan. Dan Tuhan bersihkan hati kami dari pikiran kami dari hal-hal yang buruk, yang negatif. Kami boleh mengisi dengan pikiran-pikiran positif, sehingga output kemudian pun akan keluar, disertai di dalam tindakan-tindakan kami dan kata-kata kami yang positif, yang membangun, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan memberkati rumah tangga kami. Bila mana ada rumah tangga kami yang kurang memperhatikan satu dengan yang lain, Tuhan kiranya akan menolong kami, menyadarkan kami. Berikan kembali kepada kami Roh Kudus, agar kami dapat menyadari bahwa kehidupan di dalam rumah tangga sangat penting untuk membangun iman kami. Suami istri, orang tua kepada anak, dan sebaliknya, kiranya itu kami dapat dipererat lagi melalui pikiran, perkataan, dan hubungan-hubungan kami. Bila mana ada hubungan-hubungan rumah tangga yang mulai renggang satu dengan yang lain, Tuhan bantu kami. Ingatkan kami akan firman Tuhan ini. Bahwa bila mana kami datang kepada Tuhan, Tuhan bersedia untuk memulihkan kami. Tuhan mengampuni kami. Dan segera kami menyadari akan kekurangan kami orang berdosa ini. Bapa di sorga, jangan biarkan kesibukan mengganggu hubungan-hubungan kami. Di dalam rumah tangga kami khususnya. Di dalam jemaat kami. Agar kami dapat terus bersatu dengan baik. Kami saling mendorong. Kami saling mengingatkan, saling menasihati dengan segala kesabaran, sehingga kami semakin bertambah-tambah di dalam hikmat dan pengertian. Kami boleh dipakai Tuhan untuk lebih luas lagi, untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga di sekitar kami, orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal kebenaran. Mereka boleh mengenal akan Engkau Tuhan melalui kehidupan kami yang berubah oleh karena Roh Tuhan ada pada kami. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat Taman Harapan. Baik itu keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan akan memberkati kami. Curahkan kepada kami kesehatan jasmani, agar kami dapat menempuh pelayanan-pelayanan kami, pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik. Dan Tuhan akan mengaruniakan kesuksesan dan banyak berkat dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami. Di dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi, Tuhan tahu masing-masing. Tuhan mengerti keadaan kehidupan rumah tangga kami. Ada yang bergumul secara ekonomi, Tuhan kiranya akan memberkati, agar Tuhan akan menolong kami, mencurahkan berkat yang berkelimpahan, sehingga kami tidak berkekurangan, tetapi kami berkelimpahan oleh karena berkat Tuhan. Mungkin ada pergumulan di dalam pendidikan anak-anak, Tuhan kiranya menolong memberkati kami, khususnya anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Tuhan akan memberikan kesuksesan yang besar dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang bergumul terhadap anak-anak yang sudah undur daripada Tuhan, yang sudah tidak datang lagi dalam persekutuan. Tuhan tolong bantu akan jeritan orang-orang tua yang selalu berdoa kepadamu. Tuhan bantu mengembalikan mereka dengan Roh Kudus-Mu, membisikkan ke hati mereka agar mereka kembali ke dalam persekutuan teristimewa untuk menyamarakan ibadah persekutuan kami di jemaat Taman Harapan. Ada yang bergumul untuk masalah kesehatan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan akan menjamah setiap pribadi-pribadi yang mengalami sakit. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan akan memulihkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesehatan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Memberikan umur yang panjang, sehingga dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dan dapat menyaksikan berkat-berkat Tuhan ini kepada banyak orang. Bapak Surgawi, pada malam hari ini juga kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga hamba Tuhan pendeta kami, pendeta Leonard Mamentu, yang mengalami duka cita oleh karena
orang tua yang dikasihi telah beristirahat di dalam Tuhan. Ini menimbulkan kesedihan bagi keluarga. Dan kami berdoa agar penghiburan sejati daripadamu ya Tuhan boleh menjadi bagian keluarga besar Suwiknyo Walean. Tuhan akan memberkati mereka, menolong mereka, memberikan kepada keluarga ini pemulihan dan penghiburan agar mereka tetap kuat menghadapi peristiwa duka cita ini. Dan Tuhan akan menolong kami sebagai anggota jemaat untuk dapat memberikan support melalui kunjungan kami, dorongan kami, kata-kata kami yang baik untuk membantu hamba Tuhan Gembala kami Pendeta Leo Mamento dan keluarga oleh tetap kuat di dalam menghadapi peristiwa ini. Bapa di sorga, Tuhan akan memberkati jemaat Taman Harapan. Tuhan memberkati program-program jemaat agar Tuhan menolong semua departemen dapat bekerja dengan baik. Dan kebutuhan-kebutuhan dana untuk operasional juga Tuhan akan berikan. Sehingga jemaat akan terus bertumbuh dan banyak jiwa boleh dimenangkan oleh program-program yang baik, khususnya program penginjilan yang akan dilakukan jemaat kami, jemaat Taman Harapan. Bapak Surgawi, terima kasih banyak karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih untuk janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Terima kasih juga Tuhan, bila mana kami akan beristirahat pada malam hari ini, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjaga, melindungi kami, dan membangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala berkat-Mu bagi kami. Kami persembahkan doa kami, mengucap syukur, memohon ampun dosa kami, serta memohon berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Berikutnya, sebelum kita menutup bagian kita belum hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tutup yang terdapat dalam lagu Channel Selengkap nomor 391.
Kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan karena kebaikan-Mu, karena berkat Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, di Minggu Sembahyang Rumah Tangga dan Kesehatan di hari kedua, kami sudah menyelesaikan acara dengan baik. Terima kasih untuk tuntunan Roh Kudus Tuhan yang sudah hadir dalam hati kami dan akan mengubahkan kami menjadi pribadi dan keluarga yang lebih baik hari demi hari, yang terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, jemaat Taman Harapan. Dan apabila kami berpisah dan keluar dari room Zoom masing-masing, Tuhan akan tetap menyertai kami, memberkati kami pada malam hari ini, sehingga besok kami akan dapat bertemu kembali di acara Minggu Sembahyang Rumah Tangga dan Kesehatan di malam yang ketiga dengan sehat dan diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar segala doa kami, permohonan kami. Karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami. Amin. Baiklah, Minggu Sembahyang kita pada malam kedua telah berakhir. Sebelum kita masuk ke sesi foto, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan sama. Partisipan besok malam, Selasa 11 Agustus 2026, akan dibawakan oleh keluarga Ketua Beni Welan dan pembicara Dr. Daryl Taliwongso dengan judul Sehat Melayani, Tungguku, Milik Tuhan. Berikutlah pengumumannya. Dan selanjutnya sebelum kita berpisah, kita akan mengambil foto dan akan dipimpin oleh host. Buka kamera, Elken minta buka kamera semua. Baiklah, mohon semuanya untuk dibuka kameranya karena kita akan mengambil gambar. Di sini ada slide, ada 2 slide. Untuk slide yang pertama mungkin. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Selamat malam dan Yesus memberkati. Terima malam. kasih. Oke, selamat malam semua. Terima Terima kasih. Tuhan kasih. berkati. Selamat malam Terima semua. kasih semua. Terima kasih. Selamat Men. semua. Sampai ketemu Teman-teman besok. semuanya, Tuhan berkati. Selamat Selamat beristirahat. malam. Tuhan berkati. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Terima kasih.